Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan, mahasiswi Prodi Ilmu Pemerintahan semester 3, Divisi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Korupsi dan Pemerintahan. Ya, membahas korupsi berarti membahas keseriusan. Korupsi di Indonesia seperti keharusan untuk dilakukan. Bahkan ada yang bilang bahwa korupsi adalah sebuah budaya. Ya, kebiasaan yang diulang-ulang. Padahal budaya integritas kita sendiri, adat istiadat kita sendiri, malah kita lupakan. Seiring dengan pendapat Bupati Banjarnegara bahwa korupsi itu harus. Mengingatkan sedikit bahwa beliau sekarang menjadi tersangka KPK kasus pengadaan atau persewaan PUPR. Lucu memang. Belum lagi korupsi di Indonesia yang menggemparkan Kota Malang, yang dilakukan oleh DPRD Kota Malang, korupsi berjamaah. Lalu mengapa korupsi masih seksi untuk dilakukan? Apakah hukumannya kurang menantang? Di India misalnya, hukuman bagi koruptor adalah tembak mati. Di Arab Saudi, maling ataupun maling rakyat koruptor dijatuhi hukuman potong tangan ataupun penggal kepala. Di Jerman, penindakan bagi koruptor dilakukan yaitu mengembalikan uang yang sudah dikorupsi. Sebenarnya hal itu juga dilakukan di Indonesia, cuma tidak efektif. Mengingatkan lagi tentang kasus Menteri Juliari Batubara yang dijatuhi hukuman namun dikurangi. Padahal kasus korupsinya dilakukan pada saat pandemi. Majelis Hakim bersimpati karena katanya Menteri Juliari mendapat cacian publik. Gak make sense ya. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pidana korupsi yang sudah dijelaskan di awal di pasal 2, kurang lebih seperti ini narasinya, dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dijatuhkan. Jelas, pidana mati dijatuhkan. Yang walaupun seringkali hukuman pengadilan tidak konsisten dalam menegakkan keadilan. Akibatnya tidak ada unsur jera bagi mereka yang melakukan korupsi. Hukuman yang diberi embel-embel hak asasi manusia menjadi ketimpangan dalam undang-undang lainnya. Bagaimana bisa kita membela satu hak asasi manusia di atas penderitaan hak asasi manusia yang lebih banyak? Tentu korupsi ini menyebabkan HAM di Indonesia, penegakan HAM di Indonesia terganggu. Bagaimana bisa kesejahteraan orang banyak dilindungi oleh kejahatan satu orang? Gak bisa. Maka dengan ini, sepatutnya pelaksanaan undang-undang sebagai konsistensi dalam upaya penegakan hukum berkeadilan ditekankan untuk dilaksanakan. Mengingat tidak adanya penanganan korupsi yang relevan hingga saat ini kecuali hukuman mati, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Maka dengan ini, membahas korupsi berarti menolak lupa terhadap kejahatan oleh pejabat negeri. Kamu mahasiswa, jangan menjadi penerus pelaku korupsi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.